Shalom Bapak Ibu dan Saudara pendengar setia Renungan Ceria. Terima kasih karena Bapak Ibu dan Saudara telah setia untuk mendengarkan Renungan Ceria. Mari sebelum kita menikmati renungan hari ini, terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ketika Engkau memperkenankan kami menikmati dan mensyukuri berkat kehidupan ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pukullah telinga kami untuk mendengar, serta anugerahkanlah kerendahan hati pada diri kami. Ajarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membaca dasar perenungan kita yang terambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Yang demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Perenungan kita hari ini diberi tema penantian yang mengubahkan. Saudara yang terkasih, perenungan kita hari ini akan berfokus kepada sikap hidup seorang perempuan bernama Hana. Hana merupakan istri tertua dari Elkana, sedang Elkana sendiri memiliki 2 istri. Istri yang lain bernama Penina yang sudah mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Hana sendiri sampai saat itu belum dikaruniai seorang anak. Dalam masyarakat Yahudi saat itu, poligami merupakan sesuatu yang lazim. Tentunya ini berdasarkan alasan-alasan tertentu. Pada ayat yang ke-6, kita diperlihatkan bahwa Penina sebetulnya tidak menyukai Hana. Hal itu tentu membuat Hana sangat tertekan karena selain ia belum mempunyai anak, hatinya pun kerap disakiti oleh Penina. Tekanan demi tekanan yang terus dilakukan oleh Penina membuat Hana begitu sedih, takut, cemas, bahkan khawatir kalau ia tidak dapat dikaruniai anak sampai ia tua nanti. Dari sini kita melihat sebuah kenyataan bahwa anak merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh Hana. Terlepas dari cerita Hana, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua melihat kembali peristiwa di awal tahun 2020 ini. Kita sedikit berefleksi kembali tentang wabah yang pernah mengguncang seluruh dunia. Pada awal kemunculan COVID-19, sebagian orang bersikap seakan tidak peduli dan biasa saja.
sebagian yang lain mungkin sudah mempersiapkan diri. Seiring berjalannya waktu, kegelisahan itu mulai ada ketika berita-berita tersebar mengenai dampak wabah ini. Berbulan-bulan berlalu, orang-orang mulai diteror ketakutan. Semua kegiatan dan rutinitas sehari-hari nampak terhenti oleh karena dampak virus ini. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah karena mengutamakan faktor kesehatan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran mulai menghantui setiap orang. Tak kala kita harus mengisolasi diri di rumah dan membatasi segala aktivitas. Dengan segala kecemasan dan kekhawatiran itu, setiap orang kemudian mulai bertanya-tanya, kapankah bencana ini akan berakhir? Lazimnya, manusia hanya bisa memprediksi dan mengupayakan yang terbaik. Lalu, muncul sebuah kerinduan akan suatu kehidupan yang baru, yang normal kembali, tanpa rasa takut, cemas, dan khawatir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari kedua peristiwa tersebut, kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa tekanan-tekanan yang kita hadapi sebenarnya memunculkan ketakutan, kecemasan, dan khawatir dalam diri kita. Secara manusiawi, mungkin ini terdengar sebagai sesuatu hal yang wajar. Mengapa demikian? Ketakutan adalah sebuah peristiwa di mana seseorang itu tidak memiliki jaminan rasa aman dalam dirinya. Ia takut kalau dirinya tidak mampu melawan kenyataan hidup yang sedang dihadapi. Lantas ia menjadi tidak berdaya melawan rasa takut itu sendiri. Mantan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano dalam pidatonya pernah mengatakan demikian, satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Maksudnya ialah, kalau kita melawan rasa takut, sebenarnya kita telah menemukan kekuatan dalam diri kita. Kembali kepada peristiwa Hana, kita diperlihatkan suatu sikap diri yang menjadi kekuatan untuk melawan rasa takut. Kita tahu bahwa Hana secara manusiawi mungkin tak dapat lagi menahan tekanan-tekanan yang diberikan oleh Penina. Bahkan karena itu Hana sering menangis dan tidak nafsu makan. Sekalipun demikian, Hana adalah orang yang mempunyai hati yang baik. Ia tetap mengasihi Penina, bahkan ia tidak sedikit pun memiliki angan-angan untuk membalas dendam kepadanya. Hana justru memilih untuk menenangkan dirinya dan menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-9, kita melihat adanya pengakuan Hana sebagai manusia yang tidak berdaya tanpa adanya campur tangan Sang Tuhan. Dengan kesungguhannya, ia mengutarakan kesusahan hatinya kepada Tuhan. Pergumulan Hana ini kemudian didengar oleh Imam Eli, yang kebetulan pada saat itu sedang berada di bait suci Tuhan. Walaupun awalnya Imam Eli tidak menyadari pergumulan yang dihadapi oleh Hana, namun dengan keteguhan hati Hana, Imam Eli dapat menjadi perantara Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada Hana. Hana menyerahkan segala ketakutannya kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan kesengsaraan umatnya. Sikap hidup Hana ini mengantarkannya kepada jawaban atas apa yang dinanti-nantikannya selama ini. Ayat yang ke-17 memperlihatkan bahwa Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia minta selama ini. 1 tahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Samuel, buah penantiannya selama ini. Seperti yang kita tahu, ada harga yang harus dibayar oleh Hana untuk mendapatkan hadiah itu, yakni teguh pada prinsip hidupnya, melawan rasa takut dalam dirinya, dan menyerahkan hidupnya secara penuh kepada otoritas Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah suatu penantian akan juru selamat yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Sejatinya, peristiwa yang sedang kita nanti-nantikan dalam masa Advent ini adalah peristiwa kelahiran Mesias yang membawa semangat baru dalam diri kita. Oleh karena Allah berkenan hadir dalam dunia ini sebagai manusia,
yang membawa damai kepada dunia. Damai tersebut seharusnya menjadi kekuatan yang sesungguhnya untuk kita mengalahkan ketidakberdayaan dalam diri kita. Kita percaya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita diberi hati yang damai dan penuh sukacita, sebab dalam Dia kita memiliki jaminan keselamatan untuk melawan rasa takut yang sedang kita hadapi. Setidaknya peristiwa Natal menjadi saksi akan kuasa Allah yang memberi kelegaan pada umatnya. Mari kita menikmati masa-masa penantian akan peristiwa kelahiran Sang Mesias dengan penuh damai dan sukacita. Amin.